Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-116 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabih, dan akan datang kiamat. Al-qiyamah artinya adalah kebangkitan atau berdiri. Allati akhbarallahu biha fi kitabih, yang dikabarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Al-qiyamah dengan nama Al-qiyamah, atau dinamakan Al-Ghashiyah, atau dinamakan Al-Qari'ah. Maka itu adalah nama-nama hari kiamat yang kabar-kabarnya banyak sekali dalam Al-Quran. Itu akan terjadi. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada kabar-kabar yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran, dan di sana ada kabar-kabar tentang hari kiamat yang sampai kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'a 'alaiha al-muslimun, dan disepakati oleh kaum muslimin semuanya. Enggak ada orang Islam yang tidak percaya tentang hari kiamat. Kalau sampai dia tidak percaya, bukan orang Islam. Semua orang Islam sepakat bahwasanya yaumul qiyamah itu ada dan akan terjadi. Dan mereka tidak ragu yang demikian. Tidak ragu meskipun hanya setitik atau lebih kecil dari satu titik. Semuanya mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hari kiamat itu adalah akan ada. Dan ini adalah bentuk keadilan Allah SWT. Allah tidak membiarkan orang yang beramal soleh di dunia ini sama dengan orang yang tidak beramal soleh. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum afa naj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang menyerahkan diri seperti orang-orang yang mujrimin? Orang Islam sama dengan orang kafir, sama kehidupan dan kematiannya, tidak akan ada hisab. Enggak, Allah SWT akan menghisab mereka. Ini adalah kesepakatan kaum muslimin bahwasanya al-qiyamah ini adalah suatu yang pasti terjadi. Fayaqumun nasu min kuburihim li rabbil alamin. Dan orang yang mengingkari kebangkitan maka mereka kufar. Za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang kafir mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ini keyakinan orang kafir. Fayaqumun nasu min kuburihim li rabbil alamin. Maka manusia akan berdiri dari kuburan mereka li rabbil alamin, untuk Rabbul alamin, untuk Allah azza wajalla. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ketika manusia akan berdiri untuk Rabbul alamin, sehingga dinamakan dengan al-qiyamah, karena mereka berdiri dari kuburan mereka dan bangkit dari kuburan mereka li rabbil alamin. Hufatan 'uratan ghurlan. Hufatan artinya adalah mereka ini, itu manusia tadi, semuanya tidak memakai alas kaki. Hafin artinya adalah orang yang tidak memakai alas kaki. Hafin itu mufrad, kalau jamaknya hufat, hufatun. Uratan dalam keadaan mereka telanjang, yaitu tidak memakai sehelai kain pun. Jamak dari arin, tidak memakai sehelai kain pun. Jadi alas kaki mereka tidak memakai, dan pakaian pun mereka tidak memakai meskipun satu benang, tidak mereka pakai. Ghurlan dalam keadaan mereka, ghurlan yaitu tidak berkhitan. Ghurlan adalah jamak dari aghral. Yang di dunia mereka punya pakaian, mereka punya sandal, mereka berkhitan, maka nanti ketika dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan Allah SWT, mereka dalam keadaan seperti ini. Tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki, dan juga tidak dalam keadaan berkhitan. Ini berdasarkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak berkhitan. Kemudian beliau membaca firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan tersebut, kami akan mengembalikan. Maksudnya adalah ketika kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla,
dahulu kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan kita tidak memakai alas kaki, dalam keadaan kita tidak memakai pakaian, dalam keadaan kita tidak berkhitan. Nu'iduhu, maka kami akan mengembalikan seperti itu. Wa'dan alaina, ini adalah janji dari kami. Inna kunna fa'ilin, kami akan melakukan yang demikian. Baik, sebagian sahabat yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mendengar hadis ini, beliau sebagai seorang wanita yang menjaga kesuciannya, menjaga auratnya, tidak terbiasa dengan yang demikian. Jangankan yang demikian, dia membuka auratnya, bukan aurat yang besar. Itu saja sesuatu yang besar bagi mereka. Apalagi sampai terbuka auratnya semuanya dalam keadaan tidak memakai pakaian sedikit pun. Maka Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Laki-laki dan wanita di hari tersebut mereka melihat satu dengan yang lain karena semuanya di tempat yang sama. Tidak ada di sana hijab, tidak ada di sana bangunan, tidak ada di sana gunung. Semuanya di tempat yang sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kejadian di hari tersebut itu lebih dahsyat daripada yang demikian. Orang sudah tidak memikirkan. Meskipun dia telanjang dan orang yang ada di sekitarnya telanjang, dia sudah tidak memikirkan kecuali keselamatan dia sendiri. Dia sudah dalam keadaan takut kepada Allah SWT. Perkaranya saat itu lebih dahsyat daripada itu semuanya. Jangankan di waktu itu, kita di dunia saja. Ada satu waktu di mana seseorang mungkin dia dalam keadaan tidak memakai pakaian, karena ada kejadian, karena ada musibah, gempa misalnya, atau rumahnya akan runtuh misalnya, dan dia berada di kamarnya atau di kamar mandi, dia kadang keluar dalam keadaan dia tidak sadar bahwa dia tidak memakai pakaian. Itu baru runtuhnya rumah. Lalu bagaimana dengan keadaan yang sangat agung, yang sangat besar di hari kiamat? Hufatan, uratan, ghurlan. Dan Nabi SAW menyebutkan, wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Dan yang pertama kali akan diberikan pakaian oleh Allah Azza wa Jalla adalah Nabi Ibrahim. Berarti sampai Nabi pun mereka juga dalam keadaan hufatan, auratan, ghurlan. Dan siapa yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah? Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian beliau mengatakan wa tadnu syams, dan akan mendekat matahari kepada mereka. Di padang mahsyar, dalam keadaan mereka tidak memakai pakaian tadi, Allah SWT akan mendekatkan matahari. Dan dekatnya di sini bukan kemudian 100 kilo atau 50 kilo. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya akan didekatkan matahari sehingga jarak antara mereka dengan matahari adalah 1 mil. Akan didekatkan matahari di hari kiamat kepada makhluk, itu kepada manusia dan jin dan ashabul mauqif yang mereka berada di padang mahsyar, sehingga jarak antara matahari dengan mereka hanyalah miqdaru mil, hanya 1 mil saja. Berkata Sulaim ibn Amir, salah seorang perawi hadis, dia mengatakan, saya tidak tahu apa yang beliau maksud dengan 1 mil di sini. Apakah maksudnya adalah masafatul ard, jarak bumi, itu 1 mil yang kita tahu 1, berapa kilo, atau yang dimaksud adalah mil yang digunakan untuk mencelak mata, alat celak mata, karena ini juga dinamakan dengan mil. Nah, kalau yang dimaksud adalah 1, berapa kilo, itu saja sudah luar biasa panas. Kita yang sekarang jaraknya dari kita ratusan ribu bahkan lebih kilometer, ya jarak yang sangat jauh. Sebagian kita merasakan panas yang luar biasa, khususnya ketika musim panas. Bagaimana seandainya dia didekatkan sedikit? Bagaimana seandainya jarak dia dengan matahari hanyalah 1 mil saja? Nah, itu kalau 1 mil dengan ukuran 1, sekian kilometer. Lalu bagaimana kalau yang dimaksud 1 mil adalah alat yang digunakan untuk mencelak mata? Tentunya ini adalah perkara yang sangat mengerikan. Didekatkan matahari kepada manusia dalam keadaan dia tidak memakai pakaian. Dan itu bukan dalam waktu yang singkat, 1 jam atau 2 jam. Mereka berada di padang mahsyar dalam waktu yang sangat-sangat panjang. Bisa sampai ribuan tahun. Waktu yang sangat panjang. Dan lebih mengerikan lagi, beliau di sini mengatakan wa yuljimuhumul araq, dan manusia akan dibanjiri oleh keringat mereka sendiri. Ketika didekatkan
matahari, maka mereka berkeringat. Dan keringat yang keluar dari mereka bukan berdasarkan air yang ada pada tubuh mereka, tapi berdasarkan amalan mereka. Fatakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq, kata Nabi SAW. Sehingga manusia sesuai dengan kadar amalannya. Jadi dimaksud dengan amalan di sini adalah dosanya fil araq, di dalam keringatnya. Yaitu kalau dosanya banyak, maka keringatnya akan keluar banyak, sehingga akan menggenangi tubuhnya. Saking banyaknya bisa sampai menutupi hidung dan juga mulutnya. Maka Nabi setelahnya mengatakan, "Wa minhum man yakunu ila ka'bai, wa minhum man yakunu ila rukbatai, wa minhum man yakunu ila haqwai." Ada di antara mereka yang keringatnya sampai 2 mata kaki, dan ada di antara mereka yang sampai kepada 2 lututnya, dan ada di antara mereka yang sampai haqwai. Haqwai ini adalah tempat untuk mengikat sarung, itu bagian pinggang. Wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaman. Ada di antara mereka yang sampai yuljimuhu al-araqu iljaman, yaitu sampai tertutupi mulut dan juga hidungnya. Jadi menunjukkan tentang banyaknya dosanya. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya kepada mulutnya, sampai tertutupi mulutnya, menunjukkan banyaknya dosa yang dia miliki. Sehingga seseorang di sini takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan takut di hari kiamat, takut dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Sesuai dengan kadar dosa kita, maka di setelah akan keluar keringat. Sehingga seseorang yattaqillah haitsu makan. Ya, seseorang bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Dan kalau dia melakukan kemaksiatan, maka adalah dia segera mengikutkan kemaksiatan tadi dengan kebaikan. Artinya segera dia bertobat, beristighfar, memperbanyak amal soleh, supaya dia keluar dari dunia ini dalam keadaan ringan, tidak memiliki dosa yang banyak, sehingga di padang mahsyar dia akan selamat bersama orang-orang yang selamat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.